Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Arsenal akan berkunjung ke markas Manchester United dalam lanjutan Premier League. Mikel Arteta yang mengatakan bahwa pertandingan yang digelar di Stadion Old Trafford itu selalu sulit untuk dijalani. Mikel Arteta menyadari kalau Old Trafford bukanlah tempat yang mudah untuk ditaklukkan. Namun dia menginginkan timnya tampil sebaik mungkin agar bisa membawa pulang kemenangan di markas Manchester United. Arteta merasa bahwa kualitas yang dimiliki lawannya bisa menjadi batu sandungan untuk mendapatkan kemenangan. Rumor ketertarikan AC Milan terhadap Sofyan Amrabat nampaknya bukan sekedar isapan jempol belaka. Rossoneri dilaporkan mulai mengebut proses transfer sang gelandang. Dilansir dari Tuttosport, AC Milan sangat tertarik untuk merekrut Amrabat. Mereka sebenarnya sudah lama berminat kepada sang gelandang. Mereka menilai Amrabat merupakan salah satu gelandang bertahan terbaik di Liga Italia. Ketika tahu bahwa MU akan memulangkan Amrabat, Milan tidak mau berpaku tangan. Mereka bertekad untuk membajak transfer ini di musim panas ini. Laporan yang sama mengklaim bahwa Milan tidak sekedar berwacana untuk merekrut Amrabat. Mereka dilaporkan sudah menjalin kontak dengan Fiorentina. Mereka sudah mengutarakan keinginan mereka untuk merekrut sang gelandang. Proses pembicaraan ini dikabarkan sudah memasuki tahap lanjut. AC Milan cukup percaya diri bisa memboyong sang gelandang di musim panas nanti. Sang gelandang dikabarkan akan dibanderol Fiorentina di kisaran 18 juta euro pada musim panas nanti. Casemiro belakangan dihujani kritik menyusul hasil negatif Manchester United. Legenda sepak bola Brazil Rivaldo menilai Casemiro tidak bisa disalahkan. Rivaldo meyakini kompatriotnya itu tidak seharusnya bergabung dengan MU sejak awal. Menurut dia, Casemiro bukanlah penyebab utama masalah MU di sepanjang musim ini. Casemiro itu orangnya yang hebat, temanku, dan pemain yang pernah bermain bersamaku di Sao Paulo. Dia dulu punya karir menakjubkan di Real Madrid. Menurut pendapat saya, dia membuat keputusan yang keliru karena meninggalkan Real Madrid untuk pindah ke Manchester United. Saya rasa dia menjalani sebuah kisah yang indah di Real Madrid, tapi tentu faktor finansial ikut mendorong keputusannya. MU sedang dalam momen yang sangat buruk, dengan banyaknya pemain yang cedera dan Casemiro itu kan seorang pemain tengah, bukan seorang striker atau bek. Manchester United dikabarkan telah menawarkan kapten mereka Bruno Fernandes dalam kesepakatan pertukaran yang menakjubkan di musim panas musim depan. Fernandes yang telah mencetak 10 gol dan 7 assist di Liga Primer musim ini sempat mengisyaratkan bahwa kepindahan dari United bisa terjadi di musim depan ketika dia berkata, "Tentu saja itu tidak hanya bergantung pada saya, bukan." Dan surat kabar Spanyol Nasional mengklaim bahwa pemain internasional Portugal itu berpotensi menjadi alat transfer MU. Dalam laporan, United diklaim telah menawarkan pertukaran yang akan membuat Fernandes pergi ke Barcelona dan target utama Frenkie de Jong pindah ke Old Trafford. United merayu gelandang asal Belanda itu sepanjang jendela transfer musim panas 2022 tanpa hasil apapun dan akhirnya mengontrak Casemiro dengan harga 70 juta euro. De Jong tetap di Barcelona, tetapi laporan mengklaim bahwa dia ada dalam daftar tujuan Sir Jim Ratcliffe. Namun karena mereka tidak mau membayar harga 77,5 juta euro untuk mantan pemain Ajax tersebut, diklaim mereka bersedia menggunakan jasa Bruno Fernandes sebagai pengganti dalam kesepakatan. Usulan mereka adalah membayar biaya sebesar 17 juta euro untuk De Jong. Selain Fernandes dimasukkan dalam transfer, Fernandes dikabarkan akan bersedia ke Barcelona dan bahkan bersiap menurunkan gajinya untuk mewakili Blaugrana.
Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Sejumlah klub Saudi Pro League dilaporkan berminat untuk merekrut Mason Greenwood di musim panas nanti. El Kiringuito melaporkan bahwa Mason Greenwood berpotensi bermain di Arab Saudi di musim depan. Sejumlah klub Saudi Pro League dilaporkan berminat untuk memboyongnya. Menurut laporan tersebut, mereka menilai sang pemuda punya talenta yang luar biasa besar, apalagi usianya masih sangat muda. Ia diyakini bisa menjadi pemain yang jadi ikon baru Liga Arab Saudi. Itulah mengapa mereka berminat untuk memboyongnya di musim panas nanti. Klub-klub Saudi Pro League dilaporkan siap membayar sekitar 60 juta euro untuk jasa Greenwood. MU dikabarkan tertarik dengan nominal tawaran tersebut. Menurut laporan yang beredar, Greenwood sendiri memprioritaskan untuk melanjutkan karirnya di Eropa. Namun situasinya cukup sulit karena rata-rata klub Eropa ogah membayar mahal untuk mendapatkan jasanya. Manchester United akan menjamu Arsenal di pekan ke-37 Premier League. Laga MU versus Arsenal di Old Trafford ini kick off pada hari Minggu 12 Mei 2024 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. MU sudah tumbang di markas Arsenal. Apakah MU juga akan kalah saat ganti menjamu mereka di Old Trafford? Di atas kertas itu bisa saja terjadi. Pasalnya, MU dan Arsenal menunjukkan performa yang kontras. Dalam 8 laga terkini di semua kompetisi, MU cuma menang 2 kali, dan salah satunya adalah kemenangan adu penalti atas tim Divisi 2 Coventry City di semifinal FA Cup. Terakhir, MU bahkan dipermak tuan rumah Crystal Palace 4 gol tanpa balas. Manchester United akan menjamu Arsenal pada pekan ke-37 Premier League 2023-2024. Pertandingan MU versus Arsenal di Old Trafford ini akan disiarkan langsung pada hari Minggu 12 Mei 2024 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Jelang duel mereka, ada satu pertanyaan yang mengemuka. Bakal kebobolan berapa golkah MU dalam laga ini? Tanpa bermaksud meremehkan MU, karena saya fans MU yang akan main kandang, tapi harus diakui bahwa pertahanan mereka begitu mencemaskan. Musim ini tim asuhan Erik ten Hag tersebut sudah kebobolan total 81 gol dalam 48 pertandingan di semua ajang. Terakhir, MU bahkan dibabat Crystal Palace 4 gol tanpa balas. Sebaliknya, Arsenal selalu menang dalam 4 laga terakhirnya. Setelah disingkirkan Bayern Munchen di Liga Champions, Arsenal tampil ganas di Premier League. 4 pertandingan beruntun mereka menangkan. Dalam 4 pertandingan itu, Arsenal bahkan mencetak total 13 gol dan cuma kebobolan 2. Manchester United akan berhadapan dengan Arsenal pada lanjutan Premier League di akhir pekan ini. Ada beberapa pemain yang bisa diandalkan setan merah untuk mengalahkan The Gunners. Pada laga terakhirnya, MU menelan hasil yang buruk. Tim asuhan Erik ten Hag tersebut dihajar dengan skor 4-0 di Crystal Palace. Sementara Arsenal sedang bagus-bagusnya dalam 4 laga terakhir. Pasukan Mikel Arteta selalu menang dan sekarang terpaksa dan perkasa di puncak klasemen Premier League. MU mencari pelampiasan saat menjamu Arsenal. Mereka juga memiliki sederet nama yang bisa diandalkan untuk mengalahkan The Gunners. Di antaranya adalah Andre Onana, Alejandro Garnacho, Bruno Fernandes, Rasmus Højlund, serta Kobbie Mainoo. Casemiro saat ini mengalami kesulitan di Manchester United. Legenda sepak bola Brazil Rivaldo meyakini kalau Casemiro telah melakukan kesalahan besar dengan pindah ke setan merah. Rivaldo turut memberikan komentarnya terkait kesulitan yang dialami Casemiro di Manchester United. Menurutnya, Casemiro telah melakukan kesalahan dengan pindah ke Old Trafford. Rivaldo melihat Manchester United saat ini tengah berada dalam periode yang buruk. Oleh karena itu, dia menganggap Casemiro tidak bisa disalahkan sepenuhnya kalau kesulitan menunjukkan performa terbaiknya.
Manchester United sedang di fase terburuk. Mereka kerap tampil tidak konsisten di musim ini. Bahkan beberapa kali MU tersungkur saat melawan tim besar maupun kecil. Menanggapi performa MU, David Beckham buka suara. Legenda sayatan merah tersebut memberikan ucapan menohok. Dikutip dari Detik Sport, MU naik turun dalam hasil di musim ini. Pada periode Januari sampai tengah Februari lalu misalnya, tim besutan Erik ten Hag itu merangkai laju tak terkalahkan di 7 laga. Legenda MU David Beckham berharap para pemain kedepannya bisa lebih konsisten menunjukkan daya juangnya tanpa terpengaruh lawan atau besar kecilnya laga. Dalam beberapa kesempatan musim ini, MU sebenarnya unjuk determinasi dan permainan terengginas seperti saat menghadapi Liverpool, tapi melempem di laga lainnya. Manchester United seperti melahirkan dosa besar setelah memperlakukan Rasmus Højlund secara sembarangan. Kedatangan Rasmus Højlund ke Manchester United dianggap membahayakan kondisi sang striker. MU awalnya mengincar Harry Kane untuk bergabung pada musim panas 2023-2024. Akan tetapi Harry Kane pindah ke Bayern Munchen. Højlund akhirnya didatangkan demi menjadi solusi lini depan The Red Devils. Tugas tersebut dianggap terlalu berat untuk striker yang masih berusia 21 tahun. Adaptasi Højlund di MU cukup tersendat saat ia bergabung pada awal musim. Selama membela MU dalam 39 laga di semua ajang, striker asal Denmark tersebut mampu mencetak 14 gol. Jumlah tersebut belum cukup untuk membantu MU menyelamatkan musim mereka. Mantan striker MU Andy Cole menilai hal ini murni sebagai kesalahan klub. Højlund memang seperti tidak memiliki mentor yang bisa mengajarinya untuk mencetak gol. Saat Andy Cole aktif membela MU, situasi yang ia alami sangat jauh berbeda. Ada pemain seperti Mark Hughes dan Eric Cantona yang siap menjadi mentor. Højlund masih membutuhkan pengalaman yang cukup panjang untuk mengasah kemampuannya. Saat ini MU sudah melihat potensi yang ditunjukkan oleh sang striker. MU tinggal harus mencarikan striker senior yang bisa membantu Højlund. Aktivitas bursa transfer klub pada musim panas tahun ini diharapkan lebih memprioritaskan masalah ini. Catatan 55 gol MU di Liga Inggris musim ini sudah cukup mengkhawatirkan. Tanpa gelontoran gol, mustahil MU bisa selamat dari persaingan Liga Inggris.